cinta itu dibuktikan dengan dua tanda. Ini apa dua tanda itu? Yang pertama, orang yang cinta itu mesti mau menyebut yang dia cintai. Yang kedua, mau ikut. Itu cinta berarti itu. Kalau ada dua ini, mau nyebut, mau ikut, maka sudah punya syahadat yang kuat ini. Walaupun nanti ada syahadat yang lainnya. Maka untuk cinta kepada Nabi SAW, dua ini harus ada. Ya. Kita kalau cinta sama anak-anak kita, pasti kita sebut namanya. Fulan. Kita cinta dengan apa? Tempat tinggal kita ceritakan, kita sebut nama tempat tinggal kita. Seperti itu orang kalau udah cinta tuh disebut-sebut yang dia cintai. Kalau bapak-bapak cinta sama istrinya, pasti yang disebut nama istrinya. Cerita makan, oh kalau bini aku masak asam pedas luar biasa. Bini dia disebutnya. Karena cinta. Kalau cerita apa saja, maka orang yang dicintai mesti ada di situ diselipkan. Begitulah dengan kita cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus banyak menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bersalawat. Ya. Allah mencintai Nabi, Allah Subhanahu wa taala pun menyebut nama Nabi, bersalawat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita di bulan Rabiul Awal ini banyaklah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan, keistimewaan salawat ini begitu sangat luar biasa. Ya. Bahkan bukan hanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang merasakannya. Malaikat pun merasakan keberkahan daripada bacaan salawat. Diceritakan di dalam kitab Al-Lu'lu'iyah Syekh Muhammad Al-Jordani. Beliau menceritakan di situ ada cerita tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra wal Mi'raj, ya ini Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Ketika Nabi naik ke langit, itu para malaikat menyambut kedatangan Nabi dengan berdiri semuanya. Luar biasa. Suatu hari ada cerita, malaikat Jibril ini lewat. Malaikat Jibril melihat di langit itu ada seorang malaikat yang dia itu istimewa, dilayani dengan malaikat-malaikat yang lainnya. Padahal dia sendiri malaikat. Kok dia dilayani dengan singgah sana, tempat yang istimewa untuk dia duduk, mulia dia di situ. Kemudian berapa selang waktu yang lama, malaikat Jibril lewat lagi di tempat yang sama, melihat keadaan berubah. Malaikat tersebut yang dimuliakan itu sekarang dia dalam keadaan bersedih, berada di atas Jabal Qaf. Ya. Berada di atas Jabal Qaf, ada gunung Qaf di situ. Sayapnya patah, dia menangis. Malaikat Jibril mendekat, bertanya kepadanya, "Wahai malaikat, engkaukah yang aku lihat beberapa waktu yang silam dalam keadaan dimuliakan? Kenapa keadaanmu sekarang seperti ini?" Maka dia mengatakan, "Benar wahai Jibril, aku yang engkau lihat waktu itu dimuliakan, diistimewakan. Kemudian ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, mana Nabi Mi'raj naik ke langit, semua malaikat berdiri kecuali aku tidak. Aku duduk di singgasanaku." Allah Subhanahu wa taala cemburu. Ada salah satu dari malaikat tidak menghormati kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah cabut keistimewaannya itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala sanksi dia dengan dipatahkan sayapnya dan diletakkan di atas Jabal Qaf. Dia mengatakan, "Wahai Jibril, tolonglah aku, mintakanlah
kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku dirubah keadaannya kepada sebelumnya. Maka malaikat Jibril bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan menceritakan keadaan malaikat tadi. Dia ingin keadaannya dikembalikan seperti semula. Maka pesan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril, untuk malaikat yang sedang bersedih itu hendaklah dia berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sangat begitu luar biasa. Ada satu riwayat diceritakan dalam kitab, ketika lagi pengajian diceritakan tentang salawat yang begitu istimewa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat seorang pemuda dalam keadaannya yang kacau, semboyongan, sakau, ya. Dia dalam keadaan kacau. Ketika sudah mendekati majelis itu, terdengar sayup-sayup di telinganya, ya. Orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad nanti akan bersama Nabi Muhammad di dalam surga. Orang yang mencintai Nabi Muhammad, dia akan bersama Nabi Muhammad di dalam surga. Karena Nabi SAW yang mengatakan, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Terdengar sayup-sayup di telinganya. Ketika dia mendengarkan itu, dia melintas di majelis tersebut, dapat hidayah dia. Ini pentingnya berada di majelis. InsyaAllah orang-orang yang duduk di majelis ini husnul khatimah wafatnya, InsyaAllah. Yang penting istiqamah, ya. Dengan niat satu saja, ya, ibtigha'i wajhi rabbihil a'la wala sawfa yardah. Itu hasilnya nanti. Apabila dia mengharapkan ridho Allah, maka terakhir Allah berikan apa? Wala sawfa yardah. Allah berikan sampai dia puas. Oh itu. Maka ya, satu saja. Sudah dia jalan. Sampai di rumah dia dapat hidayah. Ya Allah, kalau aku seperti ini terus nih, tak berubah, bagaimana nanti nasib aku? Berubah dia. Dia tinggalkan kebiasaannya. Esok hari dia hadir di majelis tersebut, ya. Barang siapa yang mengungkapkan, mengeraskan suaranya bersalawat kepada Nabi karena rasa cintanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan meletakkannya di dalam surga, kata Tuan Guru itu. Wah, dia pun berharap itu. Karena dia merasa amalnya tak banyak, dia baru bertobat. Wah, dia baca salawat dengan suaranya yang sangat lantang, ya. Balik dari majelis, dia meninggal dunia. Nah, ini husnul khatimah namanya. Padahal bukan jemaah majelis yang istiqomah itu, cuma numpang lewat. Nah, tertarik sedikit saja dengan majelis itu, langsung husnul khatimah. Ternyata Tuan Guru, Pak Kiai itu, Tuan Guru yang mengajar di majelis itu, tetangganya yang laki pemuda yang semboyongan tadi, itu bermimpi di mana semua orang-orang yang beriman Allah letakkan di dalam surga. Dan Tuan Guru itu bertemu dengan anak muda tadi. Loh, kamu kan tetangga saya, kata Tuan Guru. Iya, yang kalau balik malam-malam sakau itu, semboyongan. Iya Tuan Guru. Masya Allah. Penasaran Tuan Guru nih, lo kok kamu bisa di sini? Bayangkan bersama satu surga bersama Tuan Guru yang istiqomah ngajar gitu loh, yang istiqomah dengan ta'limnya, istiqomah dakwahnya. Lah ini yang sakau tadi bisa satu surga dengan Tuan Guru. Heran Tuan Guru, pasti kamu punya amalan yang hebat ini. Ceritakan kepada saya, apa amalanmu? Akhirnya dia ceritakan, saya ini tak punya amalan Tuan Guru, cuma baca salawat saja dengan senang, gembira, suka, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harapan biar selamat nanti di akhirat dan diletakkan di dalam surga. Masya Allah, ternyata berkat bacaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu baca salawat yang banyak, ya, dengan perasaan yang senang, gembira. Besok malam 12 Rabiul Awal, ya, berkorban untuk Nabi Muhammad, maka mempunyai nilai yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Semua yang kita korbankan untuk Nabi Muhammad, harta, tenaga, pikiran untuk Nabi Muhammad, wah, Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan yang begitu luar biasa. Karena manusia yang paling Allah cintai adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi Muhammad mendapatkan cinta Allah. Senang dengan Nabi Muhammad maka mendapatkan luar biasa senang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah akan cinta kepada dia. Syaratnya yang penting mau ikut Nabi Muhammad. Ya. Jadikan Nabi Muhammad adalah suri toladan, contoh bagi kita. Walaupun kita tidak bisa mengikuti semuanya, paling tidak apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Nabi Muhammad itu kalau makan pakai tangan kanan, baca doa. Ya. Dan beliau itu kalau minum dengan tangan kanan, dan minumnya selalu 3 kali. Sekali berhenti, sekali lagi. Mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Ya. Nabi Muhammad kalau masuk rumahnya kaki kanan dan membaca doa. Terus pakaian, semua yang bisa kita ikuti Nabi Muhammad kita ikuti. Ya. Karena syaratnya menyebut dan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan diukur dengan urusan dunia. Jangan. Banyak kat selawat tak ada nih kata. Tak ada berubah hidup aku nih, masih gak gini tak gini kata. Jangan. Ya. Karena orang yang menjadikan Nabi Muhammad itu suri toladannya, contohnya, maka dia itu hanya mengharapkan ridho Allah dan bahagia di akhirat. Itu saja. Mau di dunia dia kaya ke miskin, tak jadi masalah. Di dunia dia menjadi orang biasa, orang luar biasa, tak jadi masalah. Ya. Dia tidak pedulikan itu. Yang menjadi tujuan dia adalah ridho Allah dan bahagia di akhirat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Nabi Muhammad dijadikan contoh di dalam kehidupan. Yang diharapkan oleh orang yang mencontoh Nabi Muhammad itu apa? Ridho Allah. Nah, kalau Allah sudah ridho, maka semuanya akan menjadi nikmat. Wal yaumal akhir, kehidupan yang lebih panjang, yang lebih kekal, yang lebih baik, itu adalah akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Ya. Kita tak lama di dunia, akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ya. Maka ceritakan Nabi Muhammad begitu luar biasa. Ceritakan dengan anak-anak kita, biar anak-anak kita dia mengidolakan, mengistimewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena anak kita kalau udah umur 7 tahun ke atas tuh dia suka penasaran, bertanya terus. Ya. Nah, karena kita merasakannya. Tapi kalau di umur 5 tahun ke bawah, itu tak bisa nak kita macam-macam, itu urusan dia tuh. Pokoknya kalau udah anak kita umurnya 5 tahun ke bawah, 4 tahun, 3 tahun, itu dia bebas. Ya. Tak bisa nak dicegah. Oh jangan nak main HP ini, tak ada bisa. Udah. Tak bisa. Tinggal diarahkan ya pelan-pelan. Ya, pokoknya dia menang pada saat itu. Sulit untuk diarahkan. Sulit. Karena dia masih belum bisa memahami. Tapi kalau 7 tahun ke atas bisa. Bisa itu. Dia akan banyak tanya. Ceritakan saja Nabi Muhammad itu orang luar biasa. Sehingga dia tidak akan lagi mengidolakan Doraemon dengan kantung ajaibnya. Dia tidak akan lagi mengidolakan Spiderman, ya, Superman yang bisa terbang tinggi. Tidak, karena Nabi Muhammad bisa sampai ke langit, sampai ke Sidratul Muntaha. Dia tidak akan lagi menganggap, oh ini kuat, siapa Hulk. Tidak ada apa-apanya. Nabi Muhammad bulan pernah dibelah sama Nabi Muhammad. Jadi mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan kepada anak kita, ya, biar dia itu cinta kepada Nabi Muhammad. Itu yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kita ceritakan Nabi Muhammad kepada mereka. Nabi Muhammad itu orang hebat, akhlaknya terpuji, fisiknya sempurna, luar biasa. Begitu indahnya, parasnya, begitu sempurnanya, lembut, halus, dia punya kulit, ya. Luar biasa, bercahaya wajahnya. Bahkan keringatnya itu kalau menetes seperti butiran-butiran intan. Kalau menetes seperti bercahaya butiran-butiran intan. Dan harumnya begitu luar biasa. Nabi Muhammad SAW, manusia yang begitu hebat, manusia yang begitu luar biasa. Ya.
Sehingga kata Imam Busiri, kau puji Nabi Muhammad semaumu, tidak apa-apa, setinggi-tingginya. Yang penting tidak mengikuti orang Nasrani di dalam menuhankan Nabi Isa. Tidak. Makanya kita dengan bersalawat itu, kata para ulama, dengan kita baca salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu kita sudah menyatakan akan Nabi Muhammad itu bukanlah Tuhan. Ya. Kenapa? Karena kita mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Makanya banyak-banyak baca salawat, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rabiul Awal ini khususnya, yang banyak kita cerita tentang Nabi Muhammad, yang banyak kita bersalawat, sehingga nanti bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, kemudian Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Syawal, itu sudah terisi dengan bersalawat dan mencontoh mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hal ini harus kita punya. Walaupun kita tak seperti mereka di zaman dahulu, kalau baca salawat sampai 12.000, ya, kita 12 cukuplah, ya, 12, ya, 12 pun tak ada gak? Setiap hari, jangan sampai 12 pun tak ada. Tapi dengan rasa cinta yang begitu luar biasa, ada rasa, ya Allah, seperti apa sih wajah Nabi Muhammad yang indah itu? Itu kata sahabat, kalau sudah Nabi Muhammad itu datang, maka cahayanya itu lebih indah daripada rembulan di malam purnama. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka kita juga mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pelan-pelan. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan terus, bertahap, ya. Jangan sampai tidak ada. Andai pun kata tidak ada, paling tidak yang diwajibkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad yang wajib-wajib, jangan sampai tinggal. Nah ini dah, ini paling mentok terakhir dah nih, ya. Ini dah paling terakhir dah, yang wajib-wajib wajib saja. Sembahyang 5 waktu tak tinggal, ya udah. Puasa tak tinggal, ada. Yang penting yang wajib-wajib, selalu menutup aurat, ya. Penting, sudah cukup, ya. Berbakti kepada orang tua, kan? Yang wajib-wajib. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan sedikit tentang syarat menjadi makmum. Yang ke-8, syarat menjadi makmum adalah, ya, atau berimam, ayyan wiyal gudwata awil jamaah, niat sebagai makmum, ya, usolli faradul isya makmuman, atau usolli faradul isya gudwatan. Tapi tak populer bahasa gudwatan dengan kita, ya. Kita sering pakai makmuman, boleh, sudah. Saya niat sholat isya sebagai makmum. Itu wajib itu. Bagi makmum, niat sebagai makmum hukumnya wajib. Ya. Yang ke-9, ayyatawafaqa nazmu sholaitihima, sholaitaihima. Sholat makmum dan sholat imam harus cocok, baru sah berjamaahnya. Ya. Adakah sholatnya yang tak cocok? Ada. Makmumnya mau sholat isya, ternyata imamnya sedang sholat gerhana gerhana bulan, tidak cocok, karena sholat gerhana 2 kali ruku, 2 kali berdiri, tidak cocok. Adapun yang ditanyakan kemarin, kalau satu sholat sunnah, satunya sholat wajib, tetap sah. Makmumnya sholat wajib mau sholat isya, dilihatnya ada orang sholat, diikuti, ternyata orang yang di depannya sholat sunnah, karena sholatnya sama gerakannya, maka tetap sah, walaupun fadilah berjamaahnya tidak ada, tapi sholatnya tetap sah. Jadi syaratnya sholat berjamaah itu sah, mirip gerakan sholatnya itu sama. Imamnya sholat jenazah, makmumnya mau sholat isya, tidak sah, karena sholat jenazah tidak ada ruku dan sujud. Jadi harus cocok gerakan sholatnya. Syarat yang ke-10 adalah
di mana makmum tidak berbeda dengan imam di dalam pekerjaan sunnah, perbedaan yang sangat mencolok, betul-betul kelihatan beda. Ini makmum dengan imam kok tak sama ini. Perbedaan yang sangat jelas dan mencolok. Ya. Seperti contoh, andaikan imam tidak melakukan sujud tilawah, subuh Jumat biasanya nih, ada ayat sajadah, kan? Ada ayat itu. Imam baca ayat itu, tapi imamnya ndak melakukan sujud tilawah. Ya, imam meninggalkan sujud tilawahnya, makmum juga meninggalkan. Oh, imam tak ada sujud, dia sujud. Nah, berbedanya jauh. Yang satunya berdiri masih baca ayat, lanjut, ini udah sujud. Nah, ini batal sholatnya. Atau kebalikannya, imamnya sujud tilawah. Ya, subuh Jumat itu sujud tilawah, habis baca ayat langsung sujud kan? Makmumnya tak sujud, nunggu di atas ya Allah katanya. Tak sah. Karena beda jauh itu. Jelas walaupun perkara sunnah, tapi perbedaan makmum dengan imam itu mencolok, satu berdiri, satu sujud. Oh, jauh beda. Atau imam meninggalkan tasyahud awal. Imam tidak tasyahud awal, berdiri langsung, tak tasyahud awal. Makmumnya tasyahud, batal. Kalau imam meninggalkan, tinggalkan. Tapi tidak kebalikannya untuk tasyahud awal. Sekarang imamnya tasyahud awal, makmumnya pula tak tasyahud awal. Ya, tetap sah. Ya, tetap sah. Karena apa? Karena perpindahan rukunnya, kalau tidak ada tasyahud awal, biasanya itu dari sujud itu berdiri memang. Habis sujud biasanya memang berdiri. Kita cerita rukun, ini kan dianggap sunnah atau aba'adus shalah, bagian daripada sholat tapi bukan rukun. Ketika kita cerita rukun, habis sujud itu apa? Berdiri. Jadi perpindahan dari rukun ke rukun. Makanya untuk berdirinya makmum itu, sedangkan imamnya tasyahud awal, tidak dianggap batal. Tidak dianggap batal. Karena dia pindah dari sujud ke berdiri, dari rukun ke rukun. Tidak ada yang ketinggalan. Yang ketinggalan cuma sunnah. Tapi tidak berlaku kalau kebalikannya. Kalau imamnya yang berdiri, ya, dari sujud langsung berdiri tanpa tasyahud awal, lalu makmumnya melakukan tasyahud awal, ini batal sholat makmum, ya. Jadi yang perlu diingat itu, kalau imam tidak tasyahud awal, makmum juga ikut tidak tasyahud awal. Kalau ikut tetap memaksakan di tasyahud awal, sedangkan imam tidak tasyahud awal, maka batal sholat makmum. Itu pun, yang tidak batal tadi, imam tasyahud awal, makmum berdiri, tidak ikut tasyahud awal. Itu pun memang makmumnya dia itu sengaja, bukan lupa, sengaja tidak tasyahud awal. Ini yang dianggap sah. Ya. Makmum tidak tasyahud awal, sedangkan imam tasyahud awal. Tapi makmum tak tasyahud awal itu sengaja dia, maka ini yang dianggap sah. Tapi apabila makmum yang tak tasyahud awal tadi itu berdirinya karena lupa, imam tasyahud awal nih, kemudian makmum berdiri,
Tapi berdirinya dia tak tahu syahud awal itu karena dia lupa. Bukan karena dia sengaja. Kalau sengaja tadi udah sah. Tapi sekarang ini dia lupa. Kalau dia lupa wajib dia kembali. Duduk ikut tasyahud awal. Ya. Kalau dia sengaja, aku tak mau tasyahud awal langsung ya, nunggu di atas. Sengaja, sah. Tapi kalau dia lupa, maka dia harus kembali melaksanakan tasyahud awal. Kalau sebab lupa lalu dia tidak kembali, batal sholatnya. Nah, itu ingat tuh. Jadi yang tadi yang tidak batal itu karena memang dia tidak mau melaksanakan tasyahud awal. Tapi kalau dia lupa, wajib bagi makmum kembali duduk melaksanakan tasyahud awal. Jika makmum yang lupa tidak tasyahud awal tapi tidak kembali duduk melakukan tasyahud awal, maka batal juga sholat makmum tersebut. Ya. Paham ya? Paham ya? Tidak bingung kan? Yang ke-11, syaratnya berjamaah ayutabi'ahu, mengikuti imam. Nah, jelas ini pasti harus mengikuti imam kalau orang berjamaah. Jadi kalau dia berjamaah harus ikut imam. Ya. Untuk takbiratul ihram ada penjelasan di sini. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini waktu pertama kali sholat itu, sholli fardal isya. Allahu akbar. Nah, untuk takbiratul ihram ini hendaknya makmum ya mengakhirkan takbirnya setelah imam selesai akbar baru dia mulai. Nah, itu. Allahu akbar baru makmum Allahu akbar. Apabila makmum di takbiratul ihram ini dia bareng dengan imam, ya tak sah sholat makmum ya. Takbiratul ihram ya, yang pertama itu. Apalagi dia dahulu, tambah tak sah. Dia bareng saja, ya. Allah Akbar, serempak kata kamu dia nak, sama, tak sah. Takbiratul ihram makmum kalau bareng sama imam tak sah sholatnya. Harus setelah selesai imam. Nah, inilah 11 syarat berjamaah menjadi sah. Ya. Ya. Apabila ada orang yang sholat berjamaah kemudian disusul dengan kelompok yang melaksanakan sholat dengan jamaah yang baru, sedangkan imam yang pertama belum selesai melaksanakan sholat, manakah yang harus kita ikuti sebagai makmum? Iya. Jadi ada sholat berjamaah, ya. Ini di masjid ada sholat berjamaah. Kemudian ada lagi berjamaah di situ, ada dua jamaah, ya. Ada dua jamaah, maka lebih baik mengikuti jamaah yang pertama. Ketika jemaah pertama selesai, kadang-kadang ada jemaah lagi tuh, orang berjamaah tidak bersama-sama. Kita milih yang mana? Pilih yang jamaahnya lebih banyak. Ini berjamaah cuma berdua, ini berjamaah 4 orang, ikut yang 4 orang. Semakin banyak jamaahnya semakin afdal. Nah, itu. Ini berjamaah 2 orang, ini berjamaah 4 orang. Tapi imam yang 2 orang ini, imamnya Masya Allah, dia orang saleh, alim, dan dia ngerti banyak tentang agama. Yang ini fasik, ya, suka pakai celana pendek, ikut yang ini yang 2 nih. Biar jemaah dia ramai tapi dia fasik, ya. Suka pakai celana pendek, mandi pakai celana katuk di parit. Tapi bukan parit sini, parit sana, pojok sana, parit sini tak ada. Pakailah kain basah, jangan pakai celana katuk.
Itu dulu pakai celana katuk tuh, zaman Tarzan. Nah, kalau dia jadi imam, walaupun jamaahnya rame, ikut yang jamaahnya dikit, karena yang ini orang alim. Fasik, ya, fasik dia. Nah, oleh karena itu jangan lagi seperti itu ya. Yang lain, ada yang mau tanya? Ya. Kalau imam berdiri pada rakaat terakhir, sedangkan itu sudah masuk ke rakaat akhir, jadi makmum ini ada yang menunggu gitu. Yang menunggu itu apakah batal? Ya. Menunggu dulu saja. Iya. Iya. Ada imam lupa ya? Ini imamnya harusnya dia tahiyat akhir, rakaat terakhir. Tapi dia lupa. Ini 3/4 nih ya, salat Isya nih. Apabila kita bingung, kita ragu 3 apa 4, maka kita dianjurkan mengambil jumlah yang kecil. 3. Padahal udah 4, kan gitu. Padahal udah 4 berdiri dia. Dia berdiri. Makmum tahu nih, ini 5 nih. Ya kan? Tak mungkin dia kasih tahu 5 dah. Tak mungkin. Macam mana cara menegurnya? Ya, maka dia niat zikir dulu. Niat zikir dalam hati, subhanallah. Ada gak, tetap gak gaya dia? Tak dengar kan ya? Tak apa-apa. Dia punya 2 pilihan. Dia boleh menunggu sampai imam ini selesai mengerjakan rakaat yang dia tambah itu. Nanti salamnya ikut imam. Imam salam baru dia salam. Dan dia boleh tak menunggu. Ya. Ketika imam itu tetap lanjut, maka makmum ini boleh mufarakah, dia menyelesaikan. Assalamualaikum, langsung salam. Tapi dia juga boleh menunggu sampai imam selesai nambah 1 rakaat tadi, kemudian imam itu salam, baru makmumnya salam. Itu pilihannya untuk makmum yang tadi itu. Tetap tidak batal dia nunggu itu. Ya, tidak batal karena sudah terakhir, tidak ada lagi yang itu. Tidak ada lagi yang dikerjakan. Innaka Hamidum Majid, selesai sudah. Nah, jadi dia punya 2 pilihan, boleh mufarakah, berpisah dengan imam, boleh dia menunggu imam dan salam nanti setelah imam salam. Nah. Ya. Kalau solat pagi Kamis itu terparah, Ustaz. Ya. Sah kata tak ya? Andai kata warna kulit dia tak tampak, tetap sah. Warna kulit yang tampak seperti apa? Dia pakai plastik putih tu. Itu jelas nampak tu. Ya, jelas nampak. Berapa lembah pun tahu kita. Nah, itu jelas nampak. Nah, itu tak sah. Warna plastik putih transparan itu, seperti warna kaca, itu tak sah. Tapi kalau dia pakai gamis putih, gamis seperti ini, baju seperti ini, cuma tipis. Tetap tidak kelihatan warna kulitnya. Walau tipis, coba saja ambil nanti kain tipis, letakkan di tangan kita, bedakan antara warna kulit dengan kulit yang tertutup dengan kain tipis. Tetap tidak kelihatan. Sah. Jadi dianggap tidak menutup aurat apabila seseorang itu menggunakan pakaian tapi warna kulitnya kelihatan. Itu dianggap tidak menutup aurat. Warna kulitnya kelihatan. Nah, itu ukurannya di situ. Kalau warna kulitnya kelihatan, maka tidak sah. Seperti apa? Nah, ini dia pakai seperti gelas ini, warna gelas ini. Dia punya baju warnanya seperti gelas ini. Kan jelas ini. Jelas enggak warna air ini putih? Jelas. Jelas. Tapi kalau hanya tipis, ya. Tipis. Ketika diletakkan seperti ini, warna kulitnya tidak kelihatan, tidak jelas warna kulitnya, maka tetap sah sholatnya. Nah, cuma nampak, emang kalau udah sholatnya masjidnya kama itu terang ini nampak, kelihatan nampak itu kan ada lonceng gitu. Itu jangan dipakai itu. Syarat makmurnya masjid apakah dengan ramainya jemaah masjid atau dengan adanya orang yang sholat itu sudah makmur? Syaratnya makmur masjid. Makmurkan masjid, ya. Jadi masjid dianggap masjid itu hidup apabila sholat berjamaahnya ada. Jadi kalau masjid kita nih ada orang sembahyang 5 waktu, walaupun tidak ramai, dianggap masjid itu sudah hidup, ya. Sudah hidup.
ketika masjid ini tak hidup, bukan mic ini tak hidup ya, tak ada orang sembahyang di masjid nih, maghrib isya ya ada, zuhur asar tak ada ya, maka tadi itu orang-orang yang di sekitar masjid itu dia mempunyai kewajiban untuk memakmurkan masjid itu, karena masjid ini mati, tak ada hidup. Tapi kalau udah ada yang hidupkan sudah ya, cukup sudah. Kalau udah ada yang menghidupkan cukup. Makanya ketika salat berjamaah itu disebut wajib oleh Imam Nawawi fardu kifayah, maka bisa berdosa orang yang tak sembahyang di masjid. Masjid cuma maghrib isya ya, zuhur asar subuh tak ada. Tapi kalau di masjid ini ada 5 waktu. Andai kata ada di satu masjid cuma maghrib isya, sedangkan zuhur asarnya tak ada ya, kalau ikut pendapat Imam Nawawi maka berdosa. Berdosa, masjidnya tak hidup di 2 waktu itu. Tapi kalau ikut pendapat yang lain, fuqaha yang lain, sunnah muakkad ya tetap tidak masalah. Karena itu penting menghidupkan masjid. Udah menyibil lah ya. Minggu depan insyaallah kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.